Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Firmansyah. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 1, kelompok 3, nomor daftar hadir 28. Saya di sini akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tupoksi saya adalah sanitarian di UPT Puskesmas Tanjung Habulu. Tupoksi sanitarian di Puskesmas ada 3, yaitu yang pertama adalah konseling atau biasa disebut klinik sanitasi. Yang kedua, inspeksi kesehatan lingkungan atau yang biasa disebut IKL. Yang ketiga adalah intervensi kesehatan lingkungan. Saya akan menganalisis isu masalah program sanitarian di Puskesmas dengan menggunakan metode USG. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Urgensi dapat dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, dan membahayakan sistem. Growth atau tingkat perkembangan masalah, yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk. Saya mengangkat 4 isu atau masalah program sanitarian di Puskesmas. Pertama, belum optimalnya pelayanan klinik sanitasi. Kedua, belum optimalnya pengelolaan sampah medis. Ketiga, cakupan akses jamban belum 100%. Keempat, belum optimalnya pembinaan tempat pengelolaan makanan atau. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa poin tertinggi adalah belum optimalnya pelayanan klinik sanitasi, sehingga saya mengangkat hal tersebut sebagai isu prioritas. Kemudian analisis isu masalah menggunakan metode Fishbone. Dalam pelaksanaan klinik sanitasi, ada beberapa faktor hambatan. Pertama, yaitu manusia, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang klinik sanitasi dan kurangnya sosialisasi petugas tentang klinik sanitasi. Kedua, metode, seperti monitoring dan penjaringan masalah kesehatan lingkungan yang kurang menyeluruh dan kurang terkoordinasi dengan lintas program. Ketiga, alat, seperti kurangnya alat peraga dalam kegiatan klinik sanitasi. Selanjutnya adalah alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat. Pertama, kekuatan atau strength, memiliki ruangan konseling, memiliki pedoman pelayanan kesehatan lingkungan, dalam hal ini adalah klinik sanitasi, terdapat lembar konseling dan form infeksi rumah, terdapat sanitarian, memiliki sanitarian kit guna inspeksi rumah pasien, adanya dana untuk program pelayanan kesehatan lingkungan, dalam hal ini adalah klinik sanitasi, terjalin kerjasama antara dokter, promkes, dan sanitarian, sehingga pasien yang mempunyai riwayat penyakit berbasis lingkungan dapat dirujuk ke ruangan konseling. Kedua, kelemahan atau weaknesses, sanitarian yang terbatas, rujukan pasien dari poli umum ke klinik sanitasi kurang dijalankan, waktu lumayan lama karena letak geografis dari puskesmas ke rumah pasien. Ketiga, peluang atau opportunities, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki puskesmas, menambah klien atau pasien sebanyak mungkin sehingga penyakit berbasis lingkungan dapat menurun, merubah perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta memperbaiki kualitas lingkungan di sekitar. Yang keempat adalah ancaman atau threat. Kasus penyakit berbasis lingkungan meningkat,
sanitarian kit rusak, biaya perawatan alat yang mahal, dan mutasi karyawan dalam hal ini adalah sanitarian. Setelah penjabaran metode dan teknik analisis masalah, didapat alternatif pemecahan masalah, yaitu melakukan koordinasi lintas program terkait SOP program pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah klinik sanitasi. Tahapan alternatif penyelesaian adalah: pertama, membuat SOP klinik sanitasi. Kedua, membuat KAK klinik sanitasi. Ketiga, koordinasi ke kepala puskesmas terkait SOP dan KAK klinik sanitasi. Keempat, koordinasi lintas sektor tentang penyakit berbasis lingkungan. Dan yang terakhir adalah edukasi kepada masyarakat tentang penyakit berbasis lingkungan. Hasil yang diharapkan: pertama, rujukan pasien dari poli umum yang mempunyai riwayat penyakit berbasis lingkungan diarahkan ke klinik sanitasi untuk konseling. Kedua, penyakit berbasis lingkungan dapat menurun. Dan ketiga, masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Pihak-pihak yang terlibat yaitu kepala puskesmas, lintas program, sanitarian itu sendiri, dan lintas sektor. Sekian presentasi saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Dalam hal ini, tupoksi sanitarian di puskesmas. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Ayo, lestarikan lingkungan.